Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab Salafi jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang Salafi ini diam, tidak begitu frontal dalam menyalahkan para ulama kita, mengakui kesahihan mazhab, tidak gampang menyesatkan kecuali dengan dalil-dalil yang kokoh, tidak mencaci maki orang yang berbeda pandangan, niscaya kita semua akan bergandengan tangan. Tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ini seringkali menyebarkan ajaran-ajaran seolah-olah mereka ini pengikut salaf, yang lainnya tidak. Makanya kita perlu meluruskan, ya. Dan jangan marah kalau diluruskan. Kalau tidak setuju, cukup dibantah dengan dalil, referensi, dan argumentasi saja. Kali ini saya ingin mengulas dan memberikan bantahan atas satu pandangan yang cukup sering kita jumpai dari kalangan mereka. Suka ada tuh orang-orang yang mempertentangkan antara mazhab dengan Al-Quran Sunnah. Kamu milih mazhab apa milih Al-Quran? Milih Syafi'i atau milih Al-Quran? Kamu milih dalil atau ulama? Suka ada yang bilang begitu kan. Mempertentangkan seolah-olah kalau orang bermazhab itu nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Oh, milih ulama atau milih Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Ulama itu bisa salah. Suka kan Anda menyimak orang berpandangan semacam itu? Dalam fikih ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Dalam akidah ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi misalnya. Ngapain bermazhab-mazhab dalam akidah? Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah aja. Milih mana? Al-Quran apa ulama? Al-Quran dari Allah, ulama itu manusia, bisa salah. Nah, ini cara berpikirnya sebetulnya sangat gampang untuk dibantah. Saudara-saudara sekalian, mazhab itu adalah jalan kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang bermazhab itu sadar betul bahwa mazhab yang mereka ikuti itu di dalamnya ada orang-orang yang pemahaman lebih mendalam dalam melihat Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka lebih mendalam. Kebanyakan dari kita ini orang-orang awam sebetulnya. Bahasa Arab nggak bisa, sekalinya bisa paling yang dasar-dasar doang. Kemudian usul fikihnya juga nggak begitu paham. Apalagi kaidah-kaidah fikih, akidahnya, balaghahnya, mantiqnya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan membuka mushaf, kemudian berfatwa ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini bukan. Nggak bisa begitu, saudara. Harus melalui kaidah-kaidah keilmuan, dan itu orang perlu belajar puluhan tahun. Ulama-ulama yang tergolong mujtahid, ada mujtahid mutlak begitu ya, itu bukan orang-orang sembarangan. Itu orang-orang yang kapasitas keilmuannya jauh di atas kita. Kalau kita ngikuti mereka, itu artinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui orang yang lebih paham. Kita kan nggak paham langsung nih, nggak bisa paham langsung Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita baca terjemahan doang. Ikuti orang yang ahli, yang lebih paham. Paham bahasa Arab, paham usul fikih, paham kaidah penafsiran, paham mantik, paham balaghah. Karena nggak gampang memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ini pelajaran juga nih bagi orang-orang yang gampang berfatwa, mengharamkan sesuatu, membid'ahkan sesuatu, tapi tidak melandasinya dengan kaidah keilmuan. Hanya dengan mengutip-ngutip saja. Mengutip Quran Sunnah itu gampang. Yang susah adalah memahaminya dengan kaidah keilmuan yang matang. Nah, di hadapan saya ada sebuah buku, ini buku bagus sekali nih. Orang-orang Salafi itu kadang-kadang suka mencitrakan kelompok lain sebagai kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka seolah-olah menampilkannya sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti ulama. Tahu nggak? Beliau nulis buku ini, lihat nih. Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pernah saya ulas di video sebelumnya. Anti mazhab, Al-Madhab ini anti mazhab. Jadi kayak orang Salafi zaman sekarang ini. Gak mau bermazhab, pengennya langsung Al-Quran dan Sunnah aja katanya. Padahal tanpa disadari mereka sendiri kadang-kadang ikut
dan bertaklid kepada tokoh-tokoh ulama mereka. Muhammad ibn Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, dan lain-lain. Mereka ingin lari dari mazhab, sadar atau tidak, mereka sendiri kadang terjatuh ke dalam taklid kepada ulama mereka. Sama aja dong kalau gitu. Ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Ahmad, ikuti Imam Abu Hanifah, ikuti Imam Asy'ari dalam akidah, ikuti Imam Maturidi dalam akidah. Kita ini sama-sama berjalan memahami Quran dan Sunnah. Gak bisa langsung, kecuali kalau Anda seorang mujtahid. Intelektualitas Anda di atas rata-rata. Baru Anda mengatakan, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan ikuti yang ulama yang lain. Kalau Anda mujtahid. Tapi kalau Anda orang awam, harus bertaklid. Ya. Jadi bermazhab itu bagian dari ajaran Islam. Ya, justru kata beliau, anti mazhab itu adalah akhtaru bid'atin, bid'ah yang paling berbahaya, yang bisa menghancurkan syariat Islam. Bukan saya ngomong ya, anti mazhab itu bid'ah, yaitu berbahaya bagi syariat Islam. Dan logika sederhananya begini, saudara-saudara sekalian. Dalam setiap bidang keilmuan itu ada ahlinya masing-masing. Di kedokteran, di pertanian, dunia bisnis, politik, hubungan internasional, apapun itulah disiplin keilmuannya. Ada para ahli kan. Kalau para ahli bicara, itu landasannya nggak cuma sebatas membaca 1-2 lembar halaman. Mereka itu melahirkan teori, melahirkan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang mendalam. Di agama juga begitu, ada para ahlinya gitu loh. Yang akidah ini ada imamnya, yang fikih ada imamnya, begitu. Nah, kalau kita bermazhab, itu artinya apakah kita meninggalkan Quran dan Sunnah? Tidak. Justru itu cara paling selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena kita nggak bisa paham langsung. Jadi bertaklid ini hal yang normal sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau kita pergi ke rumah sakit, kita kan sebetulnya itu mengiyakan pernyataan dokter karena kita percaya ada keahlian di situ. Ya. Nah, orang-orang Salafi Wahabi itu kadang-kadang berpandangan itu bermazhab bagian dari bid'ah, tidak ada landasannya. Kata siapa? Saya tidak akan menguraikan secara detail, silahkan Anda baca ya buku ini. Saya akan menampilkan beberapa poin untuk menegaskan bahwa bermazhab itu ada landasannya, baik dalam Al-Quran maupun praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita lihat masing-masing. Dalam Al-Quran, seperti yang dipaparkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, halaman 84 ya, dari buku yang tadi saya sebut. Dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr ini orang berilmu. Jika kalian tidak tahu. Lihat, perintah Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, nggak paham fikih secara menyeluruh nih, nggak paham akidah secara menyeluruh, maka tanya sama yang punya pengetahuan. Sangat wajar sekali kan. Jadi kalau saya dalam akidah bermazhab Asy'ari, itu bukan berarti bikin agama baru. Imam Asy'ari itu mengikuti ajaran salafus soleh dalam akidahnya. Dia punya jasa dalam membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, sekaligus punya jasa merumuskan kaidah-kaidah keilmuan yang kemudian dilanjutkan oleh para murid-muridnya, seperti Imam Baqilani, Imam Ibnu Furaq, dan imam-imam yang lain, Imam Ghazali misalnya. Jadi Imam Asy'ari itu tidak datang dengan agama baru, begitu juga dengan Imam Maturidi. Dia tidak datang dengan agama baru, begitu dengan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, punya murid-murid, dan mereka melahirkan karya. Dipelajari karyanya ini, dirumuskan kaidah-kaidah keilmuan, menyebar ke berbagai pelosok dunia, jadilah mazhab itu. Dari mana itu terlahir? Dari Al-Quran dan Sunnah juga semuanya itu. Dan Al-Quran merintahkan kita, kalau kita nggak paham, tanya sama yang tahu. Ah, ini ajaran keluarnya, bermazhab itu. Ajma'al ulama, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ulama semuanya sepakat ala annal ayah, bahwasanya ayat tersebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, amrun liman la ya'lamal hukma wa la dalilahu bittiba'i man ya'lam dzalik. Ulama semuanya sepakat bahwa ayat itu adalah perintah kepada siapapun yang tidak mengetahui hukum agama dan dalil-dalilnya untuk mengikuti orang yang tahu. Ayo, bermazhab itu ada dasarnya dalam Al-Quran, ada itu. Wa qad ja'ala 'ammata ulama'il usul hadhihi al-ayah 'umdatahum al-ula fi anna al-'ammi taqlid al-'alim al-mujtahid. Para ahli ulama usul fikih sebagian besar sepakat menjadikan ayat ini sebagai landasan utama dalam menetapkan kesimpulan bahwa orang awam yang tidak begitu paham agama secara mendalam itu harus bertaklid kepada alim yang mujtahid, yang punya pemahaman agama yang matang, memahami kaidah-kaidah keilmuan secara menyeluruh dan komplit.
Dan landasannya ada dalam ayat Al-Quran bermazhab itu ya. Oke, itu satu aja dari ayat Al-Quran. Banyak nih dari dalilnya. Oke, kemudian dalam praktik kehidupan Muhammad sudah ada belum praktik bermazhab itu? Memang istilah Syafi'i, Asy'ari, Maturidi itu nggak ada di zaman Nabi. Karena ini tokoh-tokoh muncul belakangan ya. Tapi inti dari bermazhab itu sendiri sudah ada di zaman Nabi. Karena inti dari bermazhab itu apa sih? Kita menjadikan ulama-ulama itu sebagai peta kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita merasa kita tidak begitu paham. Al-Quran itu bahasa Arab sangat mendalam. Ada lihat tuh di belakang saya kitab-kitab tafsir itu belasan jilid. Ini hanya secuil saja di sekian banyak kekayaan hazanah Islam. Susah kita itu memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman ulama itu. Makanya kita taklid gitu loh. Nah, beliau menjelaskan bagian praktek kehidupan sahabat. Madalla alaihi al-ijma' min anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yatafawatuna fil ilm. Semua ulama sepakat bahwa para sahabat itu berbeda-beda tingkatan pengetahuan keagamaannya. Jadi sahabat sendiri beda-beda. Ada yang alim, ada yang awam sahabat. Tapi seawam-awamnya sahabat, mereka derajatnya di atas kita ya. Itu perlu kita catat. Walam yakun jami'uhum ahla futya kama qala Ibnu Khaldun walakan ad-din yu'khad an jami'ihim. Dan tidak semua sahabat itu ahli dalam berfatwa. Artinya, ada di kalangan sahabat Nabi yang tergolong sebagai awam dan mereka diminta untuk mengikuti penjelasan yang ahli. Kalangan sahabat yang benar-benar ahli pemahamannya. Di antaranya siapa? Nanti disebutkan oleh beliau. Di antaranya Khulafa Arba'ah, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ditambah Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ammal muqallidun lihaula fil madhab wal fatwa fakanu fawqal hasr. Adapun para sahabat yang bertaklid kepada mereka, yang tadi kita sebutkan, itu tidak terhitung. Jadi praktek mengikuti orang lain yang lebih paham dalam beragama sudah ada di zaman sahabat. Itu nama inti bermazhab itu kan begitu sebetulnya. Kita mengikuti orang yang lebih paham dalam agama karena kita lebih percaya dengan keilmuan mereka. Imam Ghazali dikutip di sini bahwa kata beliau dalam kitab Al-Mustasfa, sini dikutipkan, saya bacakan kutipannya, bahwa orang awam itu tidak ada pilihan kecuali bertaklid ya. Ahaduhuma ijma'us sahaba fa innahum kanu yuftuna al-awam wa la ya'murunahu bi nail darajatil ijtihad wa dhalika ma'lum 'ala ad-darurah wa tawatur min ulama wa awaim. Apa yang beliau sampaikan tadi bahwa para sahabat itu berbeda-beda pengetahuannya, yang alim, yang mujtahid berfatwa untuk kalangan awam di kalangan mereka, dan yang awam ini tidak perlu menjadi seorang mujtahid tapi mengikuti sahabat yang lain yang lebih paham. Al-Amidi juga mengatakan hal yang sama. Ini ulama besar Al-Amidi. Wa ammal ijma' fa huwa annahu lam tazal al-'amma fi zaman as-sahaba wat tabi'in qabla huduth al-mukhalifin yastaftuna al-mujtahidin wa yattabi'unahum fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Kalangan awam dari sahabat itu senantiasa meminta fatwa dari kalangan sahabat yang mujtahid, yang lebih alim, yang lebih paham agama dan mengikuti ketetapan-ketetapan mereka. Jadi kalau dibilang bermazhab itu nggak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, itu dari mana ya? Kita berhak bertanya loh. Itu landasan Anda yang mengatakan tidak perlu bermazhab, kemudian tidak perlu ikuti ulama. Itu landasannya dari mana? Ini Al-Quran, praktek kehidupan sahabat, itu terjadi. Kemudian ada kutipan dari Imam Syatibi. Fatawal mujtahidin binisbati ilal awam kal adillati syar'iyyati binisbati ilal mujtahidin. Fatwa-fatwa para ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dalam akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, itu seperti dalil-dalil syar'i bagi fatwa-fatwa orang alim, orang mujtahid bagi orang awam, bagi kita nih. Kalau ada penjelasan Imam Asy'ari, Imam Baqillani, Imam Al-Ghazali, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik misalnya. Itu fatwa-fatwa mereka itu bagi kita itu seperti teks syariat, seperti dalil-dalil syariat bagi seorang mujtahid, bagi para mujtahid. Artinya ketika kita mengikuti imam-imam itu, kita itu pada hakikatnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Setelah mereka ramu tuh, mereka itu baca Quran dan Sunnah tidak seperti kita, saudara. Kadang-kadang perlu pakai Google, lupa hadis ini, baru hafal satu hadis udah lupa hadis yang lain. Mereka itu nggak begitu, kecerdasannya, intelektualitasnya, ketakwaannya, ya, kesalehannya dalam beragama. Jadi pemahaman mereka itu kita ambil karena merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jangan Anda terkecoh dengan pilihan, ayo milih mana, bermazhab atau ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ngikuti ulama atau ngikuti Nabi. Ngikuti dalil atau ngikuti pendapat fulan.
Seolah-olah Anda lebih paham ketimbang mereka ya. Lihat, ulama Ahlus Sunnah justru mengajarkan kerendah hatian kepada kita. Bermazhab itu pada hakikatnya adalah cerminan dari kerendah hatian dalam beragama. Merasa dirinya tidak paham atau kurang pemahamannya, orang seperti kita pun yang belajar agama puluhan tahun masih bertaklid, masih bermazhab. Karena kita merasa kita tidak lebih paham ketimbang para ulama kita. Lalu, orang-orang yang anti mazhab ini, apakah mereka lebih paham ketimbang para ulama besar itu? Semoga bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya. Itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi. Bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi. Itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Bisa, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang empat ini dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai ke masa sekarang. Ya. Wah. Kita berakhir di sini ya, insyaallah. Imam Hanafi Abu Hanifah Nu'man bin Bashir punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti nggak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyat yang menggunakan iftirash, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan, dan disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara madzhabnya Hanafi. Ya. Ini Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari madzhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Ya. Punya murid lagi Suhri. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabiti. Ya. Kami alhamdulillah belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabiti. Itu Masya Allah Pak. Matanya nggak bisa melihat Pak. Saking banyaknya bacaan yang dibacakan dan doa-doanya sampai membuat matanya buta. Ada ulama banyak rajin baca sampai buta mata. Anda mata dipakai lihat apa sampai hari ini? Ya. Tapi Allahu Akbar. Kalau kami belajar dengan beliau itu, satu kali kitabnya masih ada sampai sekarang. Ya, di rumah itu kita bacakan. Itu Masya Allah. Iqra kata beliau. Baca. Teman kami baca. Begitu membaca berhenti. Kes kata beliau, berhenti. Hiya nuqtah laysat fassilah. Itu titik bukan koma. Kata teman kami, Syekh fassilah. Syekh ini koma, tidak itu titik. Itu cetakan yang mana itu? Cetakan sekian. Oh itu keliru. Bandingkan dengan cetakan ini, itu kan ada di halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Syekh Ar-Rabiti. Itu saya, Masya Allah, sering kali menangis tuh kalau lihat beliau itu. Ulama luar biasa, tawadhu'nya gitu kan. Masya Allah bacaan-bacaannya, tapi hikmah kedalaman jiwanya itu luar biasa. Ya, itu yang paling kami ingat, Syekh Ar-Rabiti ini. Kami belajar langsung dari beliau ini, fikih Maliki. Ya. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah. Selalu ke situ, ngajar di situ sampai wafatnya. Dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali. Ya. Kebanyakan di Afrika Utara. Ya, terutama dari mulai Libya, Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ya, nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Perancis, itu rata-rata Maliki. Kalau Fatihah nggak baca Bismillah. Kalau sholat tangannya ke sini. Ya, jadi tidak semua yang begini langsung Syiah, tidak. Ada tanda yang lainnya. Ya, ada hadis yang begini, ada, tidak semuanya Syiah. Ya, Syiah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Ya, jadi hati-hati kalau sedang ke Mekah, gitu kan, di Masjidil Haram tiba-tiba ada orang berdiri begini, jangan diajak ngobrol.
Ngapain mas? Masya Allah, biarin aja gitu kan, tiba-tiba Allahu Akbar gitu ya. Baik, dan nggak ada kerjaan itu, nggak ada kerjaan. Ya, kami pernah pertama datang ke Libya, awal-awal ada teman kami sedang berdiri di masjid begitu. Saya lama nggak jumpa dia gitu kan, cari-cari nggak ada. Saya nggak tahu apa yang dia kerjakan berdiri begini kan. Saya datang langsung saya sapa. Kita halak menak deh. Apa kabar? Kemana aja kamu? Allahu Akbar, tiba-tiba dia ruku deh. Nah itu di antara di Afrika ya. Baik, kemudian selanjutnya, awas hati-hati. Nah, begitu ditanya hilang ya. Baik, Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang, ulama yang ilmunya sangat dalam, ya bukan orang-orang di zamannya saja. Proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, tek gitu ya. Saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, Bu, lahirnya di Gaza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya. Ibunya nggak putus asa. Jadi paham betul, ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya. Jadi ulama gitu ya, dengan izin Allah. Itu dari Gaza, ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah, Pak, jalan kaki Pak, gendong anaknya Bu, ke Mekah. Digendong gitu kan, di jalan berdoa. Demi Allah kami katakan, dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah, ya setidaknya akan sampai pakai bis saja, itu paling cepat sehari 2 malam. Paling cepat itu. Ini jalan kaki Anda bayangkan, datang sampai ke Mekah. Di Mekah itu tawaf digendong anaknya. Ada guru disimpan di situ belajar bermohon kepada Allah sampai dengan wafatnya. Kami sampaikan, kalau Imam Asy-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini, itu diantara jasanya ibundanya. Yang mau saya sampaikan Bu, ibundanya Imam Asy-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah saking nggak punyanya gitu. Jalan, tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang. Anda kurang apa lagi? Pasangan hidupnya ada yang masih ada, perangkatnya ada, rumahnya bagus, segalanya ada, handphonenya bagus. Kalau Anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus, Anda kurang apa lagi? Itu luar biasa gitu kan. Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah, majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa, maka adabnya tidak memaksa untuk belanja. Ya, beda gitu kan? Ini orang alim luar biasa, nggak ngetok-ketok, nggak pencet bel, tungguin gitu kan? Lihat, yang paling luar biasa, begitu ditunggu, ya sampai besoknya, tiba-tiba qadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya, Imam Malik keluar ingin ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, iftahil bab fi syabun yantazir. Tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan katanya. Tapi nggak disampaikan sebelumnya karena nggak pernah ketok pintu, diam aja. Ya. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali. Begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis katanya. Karena Imam Malik itu ahli hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, madza indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta. Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta, dicek oleh Imam Malik tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati. Ya, rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya.
Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab, madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab, madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat duduknya menggunakan iftash, kan? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinah. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu.